Malam itu hujan turun seperti nggak mau berhenti. Udara dingin, lembab, dan gelapnya malam cuma diterangi petir yang sesekali membelah langit. Aku masih ingat jelas, aroma tanah basah dan suara deras air sungai terdengar sampai ke dalam rumah nenek. Dari sore tadi, warga udah mulai cemas. Sungai Lubuk Niru memang sering meluap, tapi kali ini arusnya beda. Lebih cepat, lebih deras, dan warnanya bukan coklat biasa, tapi hitam pekat. Kayak ada sesuatu yang kotor banget ikut ke bawah dari hulu. "Raf, bantu nenek angkat karung beras ke atas loteng," kata nenekku pelan, sambil megang bahuku. Suaranya tenang, tapi tangannya gemetar. Dari luar, terdengar teriakan warga yang mulai panik. Suara ayam berkokok nggak karuan dan gonggongan anjing yang saling bersahutan kayak tahu bakal ada sesuatu yang buruk datang. Aku naik ke loteng sambil bawa karung, tapi tiba-tiba dari celah atap aku lihat cahaya petir menyambar bukit di seberang sungai. Dan di antara kilatan cahaya itu, aku lihat sesuatu. Ada semacam bayangan besar berdiri di tengah sungai. Bentuknya samar, tinggi, seperti orang tapi nggak manusia. Aku sempat mikir cuma halusinasi, tapi jantungku langsung berdegup cepat waktu nenek di bawah tiba-tiba bersuara lirih. "Jangan lihat ke sungai, Raffi. Tutup jendelanya, sekarang juga." Nada suaranya tegas. Aku turuti, tapi dalam hati aku penasaran. Kenapa nenek tahu aku lagi lihat ke arah sungai, padahal dia nggak naik ke loteng? Hujan makin deras. Suara gemuruh air seperti langkah raksasa yang makin dekat. Nenek duduk di depan pintu sambil komat-kamit membaca doa, sementara aku ngeliatin air yang udah mulai masuk lewat celah pintu. Warga di luar udah teriak-teriak, "Air naik! Air naik!" Suara mereka bercampur dengan suara gong kecil dari Masjid Uwa di ujung jalan, tanda peringatan bahaya. Tapi di tengah semua kekacauan itu, ada satu hal aneh. Suara-suara orang nangis. Bukan tangisan panik, tapi tangisan panjang, pelan, kayak orang meratap. Aku dengar jelas dari arah sungai. "Siapa yang nangis malam-malam gini?" gumamku. Nenek langsung menatapku tajam. "Bukan orang, Nak. Itu air yang hidup. Sungai itu bukan cuma air. Di dalamnya ada yang lebih tua dari kita semua. Kalau dia menangis, artinya dia lapar." Aku nggak sempat nanya maksud nenek, karena detik berikutnya suara besar seperti dinding runtuh terdengar dari hulu. Gemuruh air makin keras, kaca jendela bergetar, dan dalam satu tarikan nafas, air bah itu datang. Aku cuma sempat teriak, "Nenek!" dan menggenggam tangannya, tapi genggamanku terlepas. Air itu dingin banget. Aku sempat kebalik, tenggelam, naik lagi, terbentur potongan kayu, sampai akhirnya semua gelap. Aku cuma dengar samar suara nenek memanggil tapi entah dari mana. "Raffi, jangan lawan airnya." Waktu aku sadar, matahari udah tinggi. Aku kaget karena aku lagi duduk di atas pohon kelapa. Tubuhku basah, lumpur di mana-mana, tapi entah kenapa nggak ada luka parah. Aku nggak ngerti gimana bisa sampai di situ. Begitu aku turun, aku lihat desa kami udah nggak ada. Semua rata dengan tanah. Rumah-rumah hilang, sawah lenyap, jalanan yang dulu ramai cuma jadi lautan lumpur dan puing-puing kayu. Aku jalan pelan, masih syok, masih berharap nemuin nenek. Tapi yang ada cuma sepi. Dan bau aneh, bau amis kayak darah campur lumpur. Aku panggil beberapa nama teman-temanku, tapi nggak ada jawaban. Aku cuma dengar suara air yang masih menetes dari reruntuhan. Dan di tengah kabut, aku lihat sesuatu bergerak. Ada 4 sosok berjalan pelan ke arah barat, ke arah bukit. Aku langsung manggil, "Hei, ada orang, aku di sini." Tapi mereka nggak jawab. Mereka terus jalan, pelan banget, tapi langkahnya kayak serempak. Aku lari mendekat, tapi pas aku sampai di dekat situ, mereka berhenti. Dan bersamaan, mereka menoleh ke arahku. Aku mundur 1 langkah, jantungku serasa berhenti. Wajah mereka penuh lumpur, matanya putih semua tanpa bola mata. Aku nggak bisa teriak, cuma bisa mundur pelan. Tapi makin aku mundur, makin kabut di belakangku menutup pandangan. Sosok-sosok itu nggak mengejar. Mereka cuma berdiri, tapi tangan mereka terangkat menunjuk ke arah sungai. Aku nggak ngerti maksudnya. Tapi tiba-tiba dari arah sungai terdengar bunyi gemericik aneh. Kayak seseorang lagi berjalan di air, pelan-pelan mendekat. Aku menatap ke arah suara itu, tapi kabut makin tebal. Yang aku lihat cuma bayangan hitam besar, seperti seseorang berdiri di tengah air, tegak nggak bergerak. Tapi entah kenapa, aku tahu sosok itu sedang melihat ke arahku. Hari mulai sore. Akhirnya aku nemu beberapa warga yang selamat di bukit kecil sebelah barat. Mereka bilang air naik sampai hampir ke puncak pohon. Banyak yang gak sempat lari. Beberapa jasad sudah ditemukan di tepi sungai, tapi banyak juga yang hilang. Aku tanya tentang nenekku, tapi gak ada yang tahu.
Tapi yang bikin bulu kuduku berdiri adalah cerita salah satu warga, Pak Harun, yang bilang kalau malam sebelumnya, sebelum banjir datang, dia lihat sesuatu muncul di permukaan air. Katanya bentuknya kayak kepala manusia, tapi rambutnya panjang banget, sampai menutupi muka. Dan air di sekitarnya langsung jadi hitam. Dia bilang, itu tandanya lubuk tua di bawah sungai kebuka lagi. Dulu, waktu zaman kakek nenek kita, lubuk itu pernah disegel sama datu kampung karena ada penunggu yang sering minta tumbal. Sekarang, mungkin dia bangun lagi. Aku merinding dengarnya, karena nenek pernah cerita juga kalau Lubuk Niru itu bukan sungai biasa. Dulu, katanya ada upacara tiap tahun buat ngasih sesajen ke air. Tapi karena orang-orang sekarang udah jarang percaya hal-hal begitu, upacara itu berhenti. Sejak itu, air sungai sering keruh dan banyak kecelakaan di sekitar situ. Nenek selalu bilang, air punya nyawa. Kalau kita lupa sopan, dia bisa ambil apa yang dia mau. Malam itu aku tidur di tenda darurat bareng warga lain, tapi aku nggak bisa benar-benar tidur. Hujan masih rintik-rintik dan suara air dari bawah bukit kedengerannya aneh, kayak ada yang jalan di lumpur. Kadang ada suara plek, plek, pelan kayak langkah kaki basah. Aku pikir cuma halusinasi, tapi waktu aku nengok keluar, aku lihat sesuatu di bawah sana. Ada titik-titik cahaya kecil seperti obor bergerak di tengah reruntuhan desa. Tapi nggak mungkin, karena nggak ada siapa-siapa di sana. Semua warga dilarang turun malam hari. Aku perhatiin baik-baik dan aku sadar itu bukan obor. Itu seperti cahaya dari dalam air. Cahaya kehijauan, berkedip-kedip, makin lama makin banyak. Dan di antara cahaya itu, aku lihat sosok-sosok samar bergerak. Mereka bukan manusia, mereka kayak bayangan air tapi berjalan seperti orang. Salah satunya menatap ke arah bukit, ke arah tempat kami berkemah. Aku tahu itu aneh, tapi aku yakin dia lihat ke arahku. Aku mundur pelan, masuk ke tenda, jantungku berdetak cepat. Waktu aku mau berbaring, aku dengar suara lembut dari luar, seperti suara nenekku. "Raffi, turunlah nak, bantu nenek cari jalan pulang." Suaranya jelas banget. Aku tahu itu mustahil, tapi suara itu persis suara nenekku. Aku buka sedikit resleting tenda, tapi di luar cuma ada kabut. Lalu terdengar suara gemericik air makin dekat dan aroma tanah basah campur amis mulai terasa kuat. Aku panik, nutup tenda rapat-rapat dan baca doa pelan. Sampai akhirnya suara itu hilang. Tapi sebelum aku benar-benar tertidur, aku dengar satu kalimat pelan banget, hampir kayak bisikan di telinga. "Kalau kamu lihat ke air, jangan panggil namanya." Dan malam itu, aku tahu sesuatu berubah di sungai itu. Karena besok paginya, waktu matahari terbit, tenda kami dikelilingi jejak kaki. Banyak sekali. Jejak basah seperti bekas orang keluar dari sungai. 3 minggu setelah banjir besar itu, akses ke Lubuk Niru akhirnya dibuka. Pemerintah kirim tim gabungan untuk evakuasi dan pencarian korban yang belum ditemukan. Aku termasuk salah satu relawan yang ikut, bukan karena aku kuat, tapi karena aku nggak bisa duduk diam di rumah. Aku masih belum bisa nerima kenyataan kalau nenek nggak ketemu. Entah kenapa, aku selalu merasa dia belum benar-benar pergi. Kadang aku masih kebangun tengah malam karena mimpi. Mimpi di mana nenek berdiri di tepi sungai sambil menatapku. Wajahnya pucat, tapi tersenyum. Dan di belakangnya selalu ada air hitam yang bergerak pelan, seperti menunggu sesuatu. Kami berangkat pagi-pagi sekali, sekitar jam 6. Perjalanan ke desa itu berat karena jalan banyak yang rusak. Begitu masuk kawasan Lubuk Niru, udara di sana langsung beda. Lembab banget dan ada aroma busuk samar yang sulit dijelaskan. Bau tanah yang terlalu lama terendam, bercampur amis, dan entah kenapa, seperti ada aroma dupa juga. Salah satu relawan sempat bercanda, katanya itu mungkin dari sesajen yang terbawa arus. Tapi aku tahu, itu bukan dupa biasa. Bau itu mengingatkanku pada malam-malam waktu nenek dulu masih suka ngadain doa di tepi sungai, sesudah maghrib, untuk menenangkan air. Begitu kami tiba di lokasi bekas desa, pemandangannya bikin dada sesak. Dulu tempat itu penuh rumah kayu kecil dan kebun pisang. Sekarang cuma hamparan lumpur kering dan batang-batang pohon tumbang. Beberapa puing rumah masih kelihatan, dan di antara semua itu, ada sebuah sumur tua yang masih tegak. Airnya hitam pekat, kayak cermin rusak. Orang-orang bilang sumur itu dulunya dibuat di atas lubuk lama, tempat air sungai melingkar dan gak pernah surut seberapapun keringnya musim. Kami mulai kerja dari pagi sampai sore, nyari barang-barang yang mungkin bisa dikenali atau jasad korban yang ketimbun. Suasananya hening banget, gak ada burung, gak ada jangkrik, cuma angin lewat pelan
kadang bikin atap seng yang nyangkut di ranting berbunyi krak, 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 bikin bulu kuduk berdiri. Sekitar jam 5 sore, sebagian tim udah mulai siap-siap pulang ke pos utama di bukit. Tapi aku milih tinggal bareng-bareng 3 orang, Pak Harun, Bang Yadi, dan Damar. Kami mau lanjut sedikit pencarian sampai maghrib, karena katanya di bagian belakang desa masih banyak lumpur yang belum dibuka. Kami jalan pelan-pelan, pakai cangkul kecil dan senter kepala. Di tengah jalan, kami nemu boneka anak kecil. Badannya rusak, tapi matanya masih nempel satu. Aku angkat boneka itu, dan entah kenapa terasa dingin banget di tangan, padahal matahari masih kelihatan. Pak Harun langsung bilang, "Taruh lagi nak, jangan di bawah." Aku nurut, tapi setelah itu suasana mulai aneh. Angin tiba-tiba berhenti, hening banget. Bahkan suara air di kejauhan gak kedengaran lagi. Bang Yadi sempat nyeletuk, kok sepi kali ya, macam mati semua." Kami ketawa kecil waktu itu, tapi tawa kami berhenti waktu dari arah sumur tua terdengar bunyi ceplak, ceplak, ceplak pelan, kayak ada orang jalan di lumpur. Aku arahkan senter ke sumur, tapi gak kelihatan apa-apa. Cuma air hitam yang bergoyang pelan padahal gak ada angin. Damar bilang mungkin cuma binatang, tapi tiba-tiba air itu bergetar makin kencang dan muncul buih-buih kecil di permukaannya. Dari dalam air terdengar suara lirih, suara perempuan. "Air, bawa kami pulang." Aku refleks mundur 2 langkah. Suara itu jelas banget, bukan halusinasi. Aku lihat muka Pak Harun langsung pucat. Dia komat kamit baca doa, sementara Damar jatuh terduduk karena panik. Kami semua diam, sampai suara itu hilang begitu saja. Setelah itu, kami sepakat balik ke pos bukit. Tapi pas jalan pulang, aku terus merasa ada yang ngikutin dari belakang, kayak langkah kaki lain di antara kami. Waktu aku berhenti, langkah itu juga berhenti. Waktu aku jalan lagi, suara itu ikut jalan. Sampai akhirnya aku sengaja noleh cepat ke belakang. Tapi cuma ada kabut. Malam itu di tenda relawan, semua orang diam. Gak ada yang banyak ngomong, kami makan seadanya, lalu istirahat. Tapi aku gak bisa tidur. Dari luar aku dengar lagi suara gemericik air, padahal gak hujan. Aku buka sedikit resleting tenda, dan di kejauhan, di bekas halaman rumahku, aku lihat sosok. Seorang perempuan berdiri di tepi sumur, rambutnya panjang menutupi wajah. Pakai baju putih lusuh, kakinya kotor berlumpur. Dan entah kenapa, aku tahu itu nenekku. Aku keluar pelan, ngelangkah ke arah sumur. Tapi makin dekat, tubuhku makin berat, kayak langkahku ditarik sesuatu dari tanah. Aku terus jalan sampai akhirnya aku bisa lihat wajahnya jelas. Tapi itu bukan wajah nenekku. Wajahnya berubah. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar air hitam yang terus menetes ke tanah. Dia menatapku tanpa ekspresi, lalu bibirnya bergetar, dan dari mulutnya keluar suara pelan. "Kenapa kamu kembali, Raffi? Bukannya sudah kubilang jangan pulang dulu." Aku terpaku, gak bisa bergerak. Suaranya persis suara nenekku, tapi wajahnya bukan nenekku. Tiba-tiba dari arah belakangku ada yang teriak, Raf, kau ngapain ha?" Itu suara Damar. Seketika sosok itu hilang, dan aku langsung jatuh terduduk. Waktu aku menatap ke tanah, lumpur di sekitar sumur itu bergolak pelan, seperti baru dilewati sesuatu. Besok paginya aku gak cerita ke siapa-siapa. Tapi sejak malam itu, gangguan mulai sering terjadi. Setiap malam ada aja kejadian aneh. Kadang tenda kami tiba-tiba basah dari dalam, padahal hujan gak turun. Kadang ada suara orang berjalan di luar, tapi waktu dicek gak ada siapa-siapa. Bahkan pernah, salah satu relawan nemuin pakaian bayi di dalam tendanya, padahal semua orang di situ laki-laki. Yang paling parah 2 hari kemudian, pagi-pagi kami dikejutkan oleh teriakan Bang Yadi. Dia nemuin sesuatu di tepi sungai, sepasang sandal wanita, dan di sebelahnya ada tulisan di tanah lumpur kayak goresan tangan. "Jangan ganggu kami." Kita semua langsung ngeri. Pak Harun langsung nyuruh bakar kemenyan kecil di depan tenda dan baca doa. Katanya arwah desa belum tenang karena belum dikasih jalan pulang. Tapi aku tahu, bukan cuma itu. Aku yakin sesuatu di sungai itu bukan sekedar arwah. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan sekarang dia tahu aku kembali. Malam berikutnya aku gak tahan. Aku keluar sendirian, jalan ke arah sungai.
Aku pengen tahu siapa atau apa yang selama ini ngikutin kami. Udara dingin banget malam itu, tapi langkahku terasa berat, kayak diseret sesuatu. Pas aku sampai di pinggir sungai, aku nyorot senter ke air dan lihat sesuatu yang bikin napasku tercekak. Di permukaan air muncul wajah-wajah samar. Bukan bayangan, tapi wajah nyata. Pucat, mata kosong, rambut terurai mengambang pelan di arus. Mereka semua diam, tapi matanya menatap ke arahku. Aku hampir lari, tapi langkahku terpaku. Waktu dari arah belakang terdengar suara nenekku lagi, lembut banget. "Jangan takut, Nak. Mereka cuma mau pulang." Aku menoleh, dan di belakangku berdiri sosok perempuan yang sama. Rambut panjang, wajah rusak separuh, matanya kosong. Tapi kali ini dia nggak diam. Dia melangkah ke arahku pelan-pelan, dan setiap langkahnya meninggalkan bekas air di tanah yang kering. Sampai akhirnya dia berdiri tepat di depanku. Lalu tangannya yang pucat itu menyentuh pipiku. Dingin banget, kayak es. Bibirnya bergetar, dan dari mulutnya keluar suara pelan. Air selalu ingat siapa yang pernah berutang padanya. Seketika air sungai di belakang kami bergejolak hebat. Dari dalamnya muncul gelembung besar dan terdengar jeritan samar-samar. Aku langsung lari sekuat tenaga ke arah tenda. Tapi bahkan setelah aku masuk, suara itu masih terdengar. Suara orang menjerit minta tolong dari arah sungai. Damar dan Pak Harun bangun, tapi waktu kami lari bareng ke arah sumber suara, yang kami lihat cuma lumpur basah dan buih air yang berputar. Gak ada orang di sana. Besok paginya salah satu relawan hilang. Namanya Rino, anak baru, usianya mungkin 20-an. Dia tidur di tenda paling pinggir, dan pagi itu cuma tinggal selimutnya yang basah kuyup. Jejak kakinya menuju ke arah sungai, lalu berhenti di tepi air. Kita semua panik, tapi pihak tim cuma bilang itu kecelakaan. Tapi aku tahu, itu bukan kecelakaan. Karena malamnya, aku dengar suara lirih dari luar tenda. Suara yang udah aku kenal. "Raffi, sini, airnya tenang malam ini." Aku tutup telinga, tapi suara itu makin dekat, seperti bisikan di leherku sendiri. Aku akhirnya sadar, gak ada yang bisa selamat kalau masih di sini. Tapi aku juga belum bisa pergi sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi di sungai itu dan apa hubungan nenekku dengan semua ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bertekad turun lagi ke sungai, sendirian. Malam itu udara begitu berat, dingin dan lembab sampai ke tulang. Di atas bukit tempat tenda-tenda berdiri, suasana benar-benar sepi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin, bahkan daun pun seperti enggan bergerak. Hanya terdengar bunyi gemericik air dari arah sungai, pelan tapi ritmenya aneh, seperti seseorang sedang berjalan di dalam air. Aku duduk sendirian di depan tenda, menggenggam senter yang baterainya sudah setengah habis. Pak Harun dan Damar sudah tidur, tapi pikiranku nggak bisa diam. Bayangan nenek, wajah-wajah di air, dan hilangnya Rino, semuanya seperti potongan teka-teki yang belum lengkap. Aku harus tahu kebenarannya malam ini. Sekitar jam 12 malam, aku putuskan turun ke sungai. Aku tahu ini gila, tapi ada perasaan kuat di dalam dada. Seolah seseorang memanggil pelan dari bawah sana. Jalanku pelan, melewati bekas rumah-rumah yang sekarang cuma tinggal fondasi. Langkahku terbenam di tanah basah, dan setiap kali kakiku menginjak lumpur, keluar bunyi plak-plak yang menggema ke segala arah. Aku bawa satu botol air dan foto nenekku yang masih utuh, satu-satunya yang aku temukan di puing-puing waktu hari pertama pencarian. Aku nggak tahu kenapa aku membawanya, tapi rasanya penting. Begitu sampai di pinggir sungai, kabut langsung naik dari permukaan air. Cahaya senterku memantul di permukaan hitam itu, menciptakan bayangan aneh di sekitarku. Sungai itu tampak tenang, terlalu tenang. Padahal arus di bagian lain biasanya deras. Seolah-olah air di situ menunggu sesuatu atau seseorang. Aku berdiri di tepi lubuk lama, tempat sumur tua itu berada. Lubuk itu kelihatan seperti kolam besar, diam tapi dalam. Aku masih ingat cerita nenek. Katanya dulu datuk kampung menutup lubuk ini dengan doa dan sesajen supaya penunggunya nggak keluar lagi.
Tapi setelah upacara itu berhenti, air mulai mengambil miliknya kembali. Aku berlutut di tepi lubuk menatap ke dalam air. Lalu dengan suara pelan aku berkata, "Kalau benar nenek di sini, tunjukkan sesuatu. Aku cuma mau tahu." Beberapa detik pertama nggak ada apa-apa, hanya suara jantungku sendiri. Tapi perlahan permukaan air mulai bergelombang. Buih-buih kecil muncul, berputar, lalu perlahan membentuk seperti sesuatu. Ya, wajah nenekku. Aku tahu itu dia, karena matanya yang sayu dan garis di keningnya masih sama. Tapi ekspresinya datar, tanpa senyum, tanpa suara. Aku hampir menangis, tapi tiba-tiba dari balik kabut muncul suara lain. Suara berat, parau, tapi terdengar di kepalaku, bukan di telinga. "Dia milik air, begitu juga kau." Aku berdiri spontan, menyorotkan senter ke segala arah, tapi nggak ada siapa-siapa. Air di lubuk itu mulai berputar kencang, seperti pusaran kecil. Lalu dari dalamnya muncul tangan, 1, 2, 3, sampai belasan tangan keluar dari air, meraih apapun di atasnya. Kulit mereka pucat, bengkak, dan di antara jari-jari itu, rambut panjang bergelayut. Aku mundur, tapi langkahku terpeleset ke lumpur dan aku jatuh duduk. Tangan-tangan itu semakin dekat, hampir menyentuh kakiku, dan dari dalam pusaran itu muncul sosok tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya gelap, matanya merah samar, dan suaranya terdengar seperti air yang menggelegak. "Kenapa kalian bangunkan aku lagi?" katanya pelan. Aku cuma bisa terdiam. Sosok itu melangkah ke arahku. Setiap langkahnya menimbulkan riak besar di air. Aku ingin lari, tapi tanah di bawahku terasa seperti menarik tubuhku. Dia berhenti di depan sumur tua yang separuh tenggelam, lalu menunduk. Dari dalam sumur itu keluar suara rintihan, seperti ratusan orang menangis bersamaan. Sosok tinggi itu mengangkat tangannya dan semua suara itu langsung berhenti. Lalu dia menatapku. "Air tidak melupakan utangnya. Kalian yang menghentikan ritual, membiarkan kami lapar. Kini yang tersapu tidak pergi. Mereka tetap di sini, menunggumu anak, dari penjaga sungai." Aku kaget. "Penjaga sungai? Siapa?" Dia menjawab pelan. "Perempuan tua itu yang kalian panggil nenek." Jantungku serasa berhenti. Nenek? Jadi nenekku bukan orang biasa? Sosok itu melangkah makin dekat. Wajahnya samar, tapi aku bisa lihat rambut panjangnya basah dan tubuhnya meneteskan air terus-menerus. Dia dijanjikan untuk menjaga keseimbangan. Tapi ketika dia mati, pintu air terbuka lagi. Kau datang, membawa darahnya kembali. Dan itu artinya perjanjian terulang. Tiba-tiba dari dalam pusaran air muncul bayangan perempuan, nenekku lagi. Tapi kali ini wajahnya lebih muda, matanya bersinar lembut. Dia menatapku dan berkata dengan suara lirih, "Pergilah Raffi, jangan ikuti panggilan mereka. Aku yang menahan mereka selama ini, tapi waktuku habis." Sosok tinggi itu menoleh ke arah nenek, suaranya berat seperti batu jatuh ke air. Dia sudah mati, air butuh penjaga baru. Seketika aku merasakan dingin luar biasa merayap dari kaki ke jatah. Aku menunduk dan aku lihat air mulai naik dari tanah, membentuk pusaran di sekelilingku. Nenek menjerit, suaranya menggema di antara kabut. "Lari Raffi, jangan biarkan dia ambil tubuhmu." Aku berusaha bangun, tapi kakiku sudah setengah tenggelam. Air di sekelilingku seperti hidup membelit pergelangan kakiku, menarikku perlahan ke dalam lubuk. Aku menjerit minta tolong, tapi suaraku tenggelam oleh suara air yang mengamuk. Di detik terakhir sebelum mataku tertutup air, aku melihat nenek menatapku sambil menangis. Dia berlari ke arahku, lalu memelukku erat. "Maafkan nenek nak, maafkan." Lalu semuanya gelap. Aku gak tahu berapa lama aku pingsan. Waktu aku sadar, aku sudah di darat, terbaring di tepi sungai. Air pagi dingin menusuk kulitku, dan sinar matahari menembus kabut tipis. Aku batuk keras, mengeluarkan air dari paru-paruku. Damar dan Pak Harun ada di sampingku.
Wajah mereka pucat. "Raf, kau sadar juga ya Allah? Kami nemuin kau di pinggir air, nyaris tenggelam," kata Damar terbata-bata. Aku masih lemas. Aku tanya, apa yang terjadi malam tadi? Tapi mereka cuma saling pandang. Lalu Pak Harun bilang pelan, "Kami juga nggak tahu. Tiba-tiba air sungai naik, suara macam orang nangis dari arah lubuk. Kami ke sana, tapi cuma lihat kau tergeletak, sendirian. Tapi anehnya di belakangmu ada bayangan perempuan tua. Waktu kami panggil, bayangan itu hilang." Aku nggak bisa jawab. Aku cuma menunduk melihat ke arah lubuk. Sekarang airnya tenang sekali, bahkan pantulan langit kelihatan jelas. Tapi entah kenapa aku tahu sesuatu di bawah sana masih hidup. Hari itu juga tim evakuasi ditarik dari lokasi. Alasannya area dianggap terlalu berbahaya karena tanahnya labil. Tapi aku tahu bukan itu alasannya. Malam sebelum kami pergi, salah satu anggota tim bilang dia lihat bayangan orang jalan di sungai. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Beberapa bulan kemudian area Lubuk Niru resmi ditutup. Dipasangi papan larangan besar bertuliskan zona berbahaya, dilarang masuk. Tapi masyarakat sekitar bilang tiap kali hujan besar datang, dari arah sungai itu masih terdengar suara orang memanggil nama-nama warga yang dulu tinggal di sana. Kadang di pagi hari setelah hujan, muncul jejak kaki basah di jaran yang menuju bukit. Padahal nggak ada hujan turun di sana. Aku sendiri nggak pernah lagi kembali. Tapi kadang waktu aku tidur, aku masih mimpi hal yang sama. Berdiri di tepi sungai, kabut tebal di sekelilingku dan nenek berdiri di seberang air. Dia tersenyum, lalu melambai pelan. Dan di belakangnya sosok tinggi itu masih berdiri, menatapku diam-diam. Kadang aku bangun dengan baju basah kuyup, seolah baru keluar dari air. Setahun setelah kejadian itu, pemerintah berencana bikin proyek bendungan di sekitar daerah sungai itu. Tapi pembangunan gak pernah selesai. Alat berat beberapa kali tenggelam sendiri tanpa alasan jelas. Dan para pekerja sering lapor melihat orang-orang jalan di air di malam hari. Proyek akhirnya dibatalkan. Kini tempat itu jadi semacam legenda lokal. Orang-orang menyebutnya Lubuk Orang Hilang. Mereka bilang siapapun yang datang ke sana setelah matahari terbenam akan mendengar suara panggilan dari arah sungai, lembut dan penuh kasih, seperti suara seseorang yang kamu kenal. Tapi begitu kamu menjawab, kamu gak akan pernah balik lagi. Dan sampai hari ini, setiap kali hujan besar turun dan sungai mulai naik, warga di desa sebelah masih menyalakan dupa dan menaruh bunga di teki air. Bukan untuk arwah, tapi untuk menenangkan sang penunggu. Karena di bawah sana, di kedalaman Lubuk Niru, masih ada yang berjaga. Dan air selalu menagih utangnya.